Nah, tinggal gue ikutin aja, dia baca, terus ya udah mulai bisa gue. Mantep gila. Itu setelah dia Ini baru Al-Alaf gue Ferguson. udah hafal. Setelah dia hafal Matius Oh, satu ini, Matius dia baru belajar itu Khalifah Malik. Setelah hafal di Matius dia lari ke Aladin. Anjalal Hadid. Hilang suaranya. Kok nggak ada suara sih? Ada ya? Ada Iya, tuh nggak? Hilang atau nggak? Nggak ada, hilang. Kok nggak ada? ada. Ada. Nggak gini mas, gue manggilnya gimana ya? Gue manggilnya bapak aja ya. Pak Ananias. Wih, Mas aja mas. Panggilnya Mas aja. panggilnya Askus aja. Askus gitu, Askus. Maskus. Askus panggilnya Askus. Enggak, jadi gini loh teman-teman. Yang gue Bentar, aku cari nih. siapin Google dulu. Kayaknya nggak ada di Google nih, kan di Yahoo dulu, Yahoo. Kayaknya nggak ada. Ini kayaknya mau pakai legging. Ini pakai legging mas ini. Mau pakai legging kan? Siap-siap lari kan? Ini saya lari kecil. nyari di Yahoo dulu. Ya, Google kayaknya nggak ada. Gini ya, Pertanyaannya enggak, maksud gue gini. Pasti nggak ada di Google. Enggak gini nih. pak. Apa ya? Enggak gini. Pasti. Aku tadi di Bing. Pasti. Aku di Bing. Pasti. Jadi Google gini. nggak ada Nih pertanyaan gue nih. Ya lu cek di Google. Kamu cek di Google. Nggak Pertanyaan ada. gue begini. Iya pasti nggak ada. Saya mau nanya gini. Isa Al-Masih memang untuk dinaikkan ke atas. Kenapa mesti harus pakai korban? Ada yang bukan. bukan. Enggak jelas, pertanyaan gue kan beda dari hari ke hari beda. Pertanyaan gue begini, saya mau tahu dulu, Yahya itu pengikut siapa itu? Itu kan karena Yahya sama Isa itu kan satu generasi, satu waktu. Bahkan itu mereka itu keponakan kan? Iya. Apa bukan ponakan apa ya? Ponakan. Nah saya mau tahu dulu, Yahya itu ngikutin Isa atau enggak? Yahya itu pada akhirnya ada juga dia punya umat sendiri. Kalau gue nanya, itu yang kalau di Quran nanti ada namanya Syabi'in. Tapi ternyata Yahya ini tidak mengajarkan Tritunggal. Aku juga nggak tahu mengajarkan Tritunggal atau enggak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tentang Tritunggal nanti. Kita fokus dulu. Ini satu timeline ya, ada satu timeline ya. Fokus dulu. Satu timeline antara Isa, Yesus sama Yahya. Timeline. Oke. Thumbnail, gue pikir timeline. Ya nggak tahu. Kalau menurut sepengetahuan kamu itu Yahya itu sama Isa itu apa itu hubungannya? Ya kan. Gue nggak tahu. Jangan-jangan gue salah. Mungkin gue salah. Coba apa yang kamu tahu? Imran itu kan bapaknya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, jadi orang tua mereka itu kan adik kakak ceritanya. Itu apa namanya itu? Itu punya. Ya itu apa namanya itu? Terus bentar. Apa namanya? Itu apa namanya? Imran. Ponakan bukan sih? Bukan ponakan ya? Ali Imran. Bukan ponakan, apa sih namanya? Kan surat ketiga. Apa sih Khalifah Malik? Bentar dulu, jangan ke Ali Imran. Gue pengen tahu dulu. Iya, gue pengen sepupu yes, itu dia sepupu kan berarti. Ya kan, sepupu. Berarti mereka ketemu kan? Bener nggak? Oh, itu teman masa kecil Bukan ini sepupu pak? Iya. Sepupu toh. Antara Isa. Ya sekarang saya mau tahu. Yesus saya mau tahu dulu. Dengar dulu. Saya mau tahu dulu. Isa itu kan untuk orang Israel. Ya hanya untuk orang Israel, benar nggak? Orang Israel apa Bani Israel? Harus jelas dulu. Bani, oke baik. Bani Israel, baik. Sebenarnya tepatnya itu orang Yahudi ya, karena itu sudah abad pertama. Iya, karena gini, orang Israel itu dulu terpecah. Gini deh, kalau kamu bicara di timeline-nya itu di zaman Musa itu disebut orang Israel. Tapi setelah zamannya Esra itu baru dikenal bangsa Yahudi. Nah itu kan kamu nggak ngerti kan? Tapi nggak apa-apa, gue jelaskan dulu. Yang ngerti kan ahli kitab, Nadiran kan ahli surat. Yang ahli itu, yang nyebut ahli itu bukan kami loh, Allah. Kami nggak pernah mengklaim diri kami ahli. Iya, kamu itu ahli surat. Itu bukan ahli kitab. Enggak gini. Surat Paulus, kami, surat ke Roma, surat ke Efesus. Gini. Tapi ambil nafas dulu. Rian ambil nafas. Kekristenan itu Pak, itu kami itu tidak pernah disebut ahli kitab. Karena memang Kristen itu bukan agama kitab.
tapi agama surat. Nah, surat-surat dikumpulin. Jadilah agama yang dari surat. Gitu. Si Ananias ini dia nggak serius, dia cuma bercanda-bercanda. Jadi Lah, kita jangan terlalu serius. memang surat ke Roma, surat Efesus, surat ke mana lagi tuh? Ibrani. Ini mau lari nih. Itu bukan Ini mau surat. lari kemana nih? Lari kemana nih orang ya? Lanjut. Sapi betina, binatang ternak, Oh, lebah, kalau laba-laba, sapi gajah, betina itu kan itu, ya, Bang, ya? dunia itu Ya, nggak surat akan ya, Bang, ya? nggak akan bisa ada apa namanya suplai makanan kalau tidak ada Enggak, sapi gini, betina. enggak gini, Ananias. Kalau tidak ada Pak Efesus Ananias, nggak masalah, Pak. tidak ada Efesus. Ananias, paman, Pak. Tapi Pak, kalau nggak ada sapi betina, dunia akan surat pincang. laba-laba, surat gajah. enggak, ini jangan sampai lari kamu. Gue mau nanya serius ini. Gue pengen tahu. Iya, ini nih. Makanya Iya, atur iya, napas dulu. Pertanyaannya atur napas dulu. Iya. Yahya itu, ya. Bentar. Oke, Yahya itu dia pengikut Isa atau bukan? Yahya itu anaknya Zakaria. Enggak, pertanyaan saya gini. Yahya itu pengikut Isa atau bukan? Ya, dia satu ajaran. Enggak, Yahya itu pengikut Isa. Karena gini loh, Isa itu kan diperuntukkan orang Israel. Bani Yahya Israel. diperuntuk. Oke, baik. Isa itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Kalau Israel Yahya. itu berarti hanya satu negara, satu wilayah. Tapi kalau Bani Israel, ya dia bisa ke mana-mana karena ini keturunannya gitu loh. Itu nanti gue bisa pengen pertanggungjawabkan juga itu, tapi Nah, bukan iya, itu permasalahan. tahu. Nanti paling ke yang Jangan Isa Al-Masih turun ke dunia itu kan, Jangan. yang ke Damaskus. Enggak. Bercanda doang, Ananias gak bakal serius. Gak bercanda. Kalau bercanda itu jadi nggak jalan ini diskusi. Gue pengen penasaran gitu. Gue Pengen penasaran penasaran. gitu. Sorry maaf. Berarti belum penasaran. Gue penasaran. Jadi pengen tahu gitu loh. Apa ya sih di pandangan kalian tentang Yahya? Karena begini, permasalahan juga belum terhenti di situ, Iya. nggak sampai situ doang Betul. permasalahan. Permasalahan itu akan terjadi pada saat kita membahas bapaknya Yahya, itu Zakaria. Zakaria itu pun disebut nabi. Betul. Nah, bayangkan Zakaria, Yahya dan Isa di satu masa itu nabi, tiga-tiganya. Betul. Ngikut siapa yang ngikut siapa? Itu karena memang kondisi pada saat itu Kondisi saat itu ya, gue catat ya. Kondisi pada saat itu gue catat nih. Lanjut apa? itu banyak dalam filsafat itu ada rasul filsafat, rasul Plato, Rasul Plato. Apa? Filsafat lagi Terus siapa yang filsafat nari besar? lah, nari, bernari-nari lah, nari. Gue pengen tahu, gue pengen lihat lu nari. Saya Coba. bukan trinari, bro. Ajak nari kamu, Nah, kan? Jadi pada saat filsafat, enak nggak? Nah, lanjut. Nah, pada saat filsafat lagi booming pada saat itu, nah itulah muncullah tiga tokoh karena yang mau untuk membongkar semua filsafat yang menghancurkan filsafat. Jadi mereka muncul karena filsafat, gitu. Salah satunya, bro. Salah satunya. Salah satunya berarti Allah. Jadi depend on filsafat. Allah Subhanahu wa taala. Iya, bergantung. Kok bergantung karena nanti waktu itu aku lagi balik, happening. Kebalik-balik loh, bro. Karena pada waktu itu happening filsafat. Gue bisa menjelaskan loh kenapa filsafat itu waktu itu happening. Gue bisa loh jelasin. Iya, serius. Coba jelasin. Itu namanya itu ada kaitannya dengan Pax Romana, tapi bukan itu. Fokus gue mau fokus. Aku mau diterangin dulu itu. Enggak mau. Astaga. Tidak akan. Kalau sama gue tuh fokus satu biji aja yang penting. Belum tadi. Itu kan pertanyaanmu tadi kenapa kok sampai tiga dalam satu timeline ada Zakaria, bahkan bukan ada Ali Imron, ada Zakaria, ada Yahya, Imron ada itu kan bukan Isa nabi. Ya, Imron itu kan bukan nabi yang tadi saya ngomong kan. Imam besar di Bani Israel. Baik. Dia imamnya, pemimpinnya Yahudi. Imam itu ngapain? Ngapain dia? Imam itu mungkin ya buka ini. Mimpin sholat. Apa tuh ngapain tuh? Ngapain? Imam tuh ngapain? Enggak, imam itu ngapain? Mimpin sholat. Apa? Iya. Imam tuh kerjanya apa? Imam tuh apa sih? Nggak tahu bro.
Kan itu kan nggak jelas. Ya nggak jelas. Imam jelas. itu teman-teman, imam itu bukan mimpin sholat. Imam ya, imam gue bilang kan. Kohen. Yo yakin, Hagadol. yo yakin dia. Gadol itu besar. Dengar dulu, dengar. Hagadol itu artinya besar. Kohen itu artinya imam. Imam besar itu. Nggak usah imam besar ya, imam yang biasa aja deh. Kohen aja biasa. Ada Kohen yang itu tanya, tuh kayak hiburan lagi. Ini hiburan ini. Kalau sama Adrian itu pasti hiburannya nanti lebih dari Malikil. Coba. usah, jangan kayak gitu. Jadi kita fokus, Pak. Kan ini harus ada entertainment, bro. Kita ngobrol itu jangan kayak tadi begitu masuk Yesus itu lebih duluan mana dengan kucing katanya. Kan parah itu benar. Saya tanya justru Khalifah Malik. Begitu assalamualaikum. Iya, dikatain lagi sama si Ananda. Assalamualaikum. Yesus itu sama kucing lebih duluan mana, kan parah pertanyaannya. Yang pakai legging siapa ya? Kok bawa legging? Ya. Bawa legging ini mau lari ya? Enggak, sandal saya dekat, bro. Tenang. Lanjut. Enggak, serius. Lanjut. Kan gue jadi. Tapi maksudnya gini, atur napas. Ini malam pula ini. Kedengaran pula sama Asyik mati. Iya, lanjut. Jadi ceritakan. Gue mau nanya. Tadi tuh filsafat tadi. Filsafat tadi. Enggak, gini. Satu enggak gini, Pak. Kamu tadi kan gini. Kamu tadi kan bertanya. Dengar dulu, Pak. Kekristenan itu bukan agama filsafat. Satu ya. Aduh. Ya, pada akhirnya. Dengar dulu. Filsafat itu dikenal di zaman kekristenan itu di zamannya abad 11. Namanya apa? Diam dulu, Thomas Aquinas. Tapi dengar dulu, Kristen awal-awal mereka itu bukan agama filsafat. Mereka itu diam dulu. Lanjut. Enggak, jadi lanjut. Jadi itu kekristenan itu adalah agama nepsis. Dia nepsis. Apa itu? Nepsis. Coba. Ya artinya itu kekristenan itu dari pengalaman langsung oleh Sang Firman hidup itu di dunia. Pengalaman jadi memang Tuhan mereka jadi manusia itu tadi ya? Bukan itu, bukan ke situ, tapi ada kaitannya ke situ. Tapi gini, gini, para rasul itu benar-benar hidup bersama Sang Firman ini. Jadi mereka hadapin, dengar dulu Pak. Yang mereka hadapin itu bukan teks. Mereka tidak pernah bergantung dengan teks. Tanpa teks pun misalnya. Gak ada teks waktu itu, bro. Nulis pakai apa? Good. Jadi gini. Jadi kalau misalnya nggak mungkin jadi nulis. Aduh. Nah, jadi kekristenan itu kalau misalnya ada teman-teman muslim yang ngomong, "Oh, kalau misalnya kitab Injil dibakar, bisa nggak Kristen buat Injil baru?" Enggak, ya, udah itu, pernah. Yang jelas itu ajaran lisan, bro. Nggak ada ajaran tulis-tulis waktu itu. 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu jelas bahwa berdirilah dan berpegang teguh tentang segala ajaran yang kamu terima baik dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Itu di situ dengar dulu Pak. Di situ disebut ajaran-ajaran. LAI menerjemahkan di situ kata ajaran toh. Coba baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tapi tapi sebenarnya itu bukan ajaran aslinya, itu tradisi. Ya, betul. Kalau kamu baca 2 Tesalonika 2 ayat 15, ajaran milah dengar dulu, itu milah. Gua itu nggak ngerti bahasa Arab, tapi gua nggak bisa ditipu sama orang Arab. Itu nggak bisa kamu tipu orang. Gua nggak ngerti bahasa Arab, tapi gua nggak bisa ditipu, baik itu orang Ibrani maupun orang Arab. Karena kami memiliki Tuhan yang besar gitu loh, yang mengatasi bahasa. Kalau kalian kan stuck dengan bahasa kan, ini kan bahasa Arab. Kamu ngerti nggak bahasa Arab? Orang mesti dipersyaratkan dulu ngerti bahasa Arab baru ngerti firman. Kan konyol. Itu kan konyol, Pak. Nah itu konyol. Itu menurut gue konyol, Pak. Sekarang kalau nggak ngerti bahasa tekstual kan yang terjadi misalnya terjemahan Alkitab dulu jadi Isa Al-Masih, sekarang jadi Yesus, terus jadi apa lagi besok? Kenapa bisa namanya Yehosua jadi Isa? Kenapa? Nggak tahu. Nah itu dia. Kamu ngerti Arab, tapi kan nggak bisa. Nah,
Kan jadi minder. Kenapa jadi minder? Aku enggak minder, bro. Jadi apa? Kenapa kamu jadi nggak ngerti sekarang? Harusnya ngerti. Itu tadi aku bukan mempertanyakan dari bahasa Arab. Kenapa? Misalnya di seleber ya, seleber atau kinkrit itu kan Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih. Kenapa Yesus nggak ada? Tapi artinya gini, nenek moyang bro dulu mati dengan keyakinan bahwa Tuhan bro itu namanya Isa Al-Masih pada tahun 1920-an, tahun 1800-an gitu loh. Bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Dunia cuman Allah Subhanahu wa taala. Bibel itu loh katanya gitu loh. Cuman Allah Subhanahu wa taala lah yang menyebut bahwa bahwa Al-Masih itu adalah nama. Cuman dia. Dunia ini, dengar dulu Pak, dengar dulu. Dunia ini khususnya orang Kristen tidak pernah menyebutkan Al-Masih itu adalah nama. Iya. Hanya ilah kamu namanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena untuk menunjukkan pada Yahudi bahwa Al-Masih itu ideal Isa. Kepada Yahudi itu tidak apa? Untukmu bro, tidak. No. Tidak untuk Yahudi. Karena dia adalah keturunan Israel yang menjadi Mesias. Itulah Isa Al-Masih. Maka dia dilekatkan namanya dengan Isa Al-Masih. Gue mau fokus dulu ya. Gue ngerti Al-Masih itu apa, Mesias itu apa. Tapi bukan itu yang gue permasalahkan Pak Ananias. Yang saya mau permasalahkan seperti ini. Kenapa dari nama Yehosua jadi Isa? Kamu tahu nggak? Nggak apa-apa kalau kamu tahu atau? Aku nggak mau mempermasalahkan itu tadi. Aku mempermasalahkan terjemahan Bible, Klingkert maupun Celeber itu kenapa menggunakan Isa Al-Masih? Artinya nenek moyang dulu tahun 1800-an mati. Jadi kalau memang nggak tahu, masuk gini Pak Ananias. Kalau memang kamu gini, kalau memang kamu nggak tahu, kamu jangan banyak ngomong. Biar gue jelasin. Biar gue jelasin. Kita lihat ya dalam. Jadi oke, silakan. Itu. Lanjut. Gue pengen tahu dengar. Konteksnya tadi. Orang harus kembali ke bahasa asli original. Karena di dalam kita sendiri kebingungan ketika tahun 1800 nama Isa Al-Masih. Artinya pada saat itu orang itu mati dengan meyakinkan Isa Al-Masih itu artinya apa? Ya nggak tahu. Makanya kok ada di kitab nggak tahu, saya nggak tahu. Terus Allah mengutip nama Isa tapi nggak tahu artinya. Enggak, kan itu kan kita nggak niru dari Bible loh. Bible tahun 1800. Allah mengutip kata Isa coba namanya dalam Quran tapi nggak tahu artinya. Dalam bahasa ini coba. Allah mengutip Isa masuk dalam Quran tapi nggak tahu artinya. Klingkret. Nggak tahu artinya. Klingkret coba sebentar. Nggak tahu artinya. Mana yang klingkret tadi ya? Allah nggak tahu artinya. Oh ini dia. Klingkret. Keren Allah lu tuh gaul banget, sumpah keren. Yakin gua. Gaul banget Allah lu. Sering nongkrong di ini kali SCBD. Nah, ini Matius 1 ya. Allah dulu dah. Jangankan Allah. Kalau Allah, gue nggak mau. Ini gue apa ya? Gue menjaga perasaan gitu ya. Tapi gue minta dulu. Umat ini doubling. Siapa sih? Siapa tadi? Nggak, biarin dulu deh. Bro, ini biarin gue selesai dulu deh tentang masalah nama ya, tentang nama Isa itu. Halo tes. Halo. Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak Ishak. Ibrahim mula lah. Apa ini nama Ibrahim? Nggak apa-apa. Gini. Itu kan cuma pendekatan. Approach nggak. Gue nggak ngomongin kayak pacaran. Itu cuma pendekatan. Nah, gue tuh lagi ngomong tuh udah dibilang dia cuma main-main. Dia cuma main-main. Lu iya paham. Dia cuma main. Gue sengaja gue ngajak dia serius. Jadi kembali itu maksudnya gini. Kembali ke ini tadi ke. Dengar dulu Pak. Dengar. Saya itu mencoba men-trigger kamu. Kamu itu cuma opsinya satu sama Derion. Main-main.
Karena apa? Serius itu bukan opsi, bukan pilihan. Karena kalau serius kamu nggak bisa serius sama Daniel. Iya, betul. Harus bercanda. Oke. Karena mau apa yang kamu seriusin coba? Kamu nggak ngerti apa-apa? Nggak ngerti. Harus bercanda. Isa aja nggak ngerti Makanya kan? gue paksa lu. Isa aja ngerti. Saya harus paksa. Kenapa jadi Isa? Saya harus paksa kamu. Saya harus paksa kamu untuk. Gue tahu lu niat lu pengen bercanda. Tapi gue mau paksa lu untuk mikir. Mikir. Kenapa? Gini, Pak. Jadi pada saat saya tahun mau tahu 1800 dulu, kenapa Saya orang mau tua tahu dulu, orang tua gini, kita mati gini. dulu membawa keyakinan bahwa Gini, Tuhannya gini. itu Isa Al-Masih. Ain. Nah, Gini. Kenapa keligat? Dan itu bener. Itu benar. Tidak mungkin. Udah, silakan. Nah, kan udah capek kan? Capek dia. Balik lagi. Capek gue. Iya benar gue capek. Iya. Udah gue bilang dia itu cuma bercanda. Soalnya melenting loh dari Yahya tiba-tiba saya suruh cerita kan kenapa dan narasinya kan kenapa dari 3 orang ini Zakaria, Yahya, Isa Al-Masih itu kenapa kok dalam satu wilayah satu timeline kalau gitu mau nyari loh. diskusi Itu itu tadi. yang waras dikit ini mah udah konslet. Loh, cuman di Yang kayak Indonesia begini Isa itu tuh, Yesus yang dia kayak bener begini tuh lah. cocoknya sama gua Bang Ade. Yang kayak begini tuh cocoknya sama gua. Kita sefrekuensi. Oh Ade, saya lebih duluan sama Ade loh daripada Ferguson. Oh, dia duluan. Kalau anaknya sama Allah duluan mana, Bang? At-Tahrim itu sampai 23 episode At-Tahrim. Mulai ayat 1 itu 5 pertemuan. Enggak minimal gue jelasin dulu deh, enggak usah sama lu deh. Gue ngajak dia. Jadi teman-teman gini. Iya. Kalau Ini framing teman-teman ini. Ada. Makanya Bang, cuekin kalau dia ngomong cuekin aja. Oke, baik. Iya, jadi gini. Kenapa nama Yehosua menjadi Isa? Yosua. Siapa yang manggil Yosua? Isa namanya. Dengar dulu. Cuekin Bang. Isa. Jadi gini. Isu Ya, gini. Mesiha. Itu namanya. Huruf Iso itu. Bang Ade juga Aram fokusnya Barat. gampang terpecah sih. Aram Bang, jangan Barat, terpecah. Aram Barat bener. itu Iso Mesiha loh. Masa fokus lu terpecah sama badut kayak begini, Bang? Iya bener sih. Enggak, gue serius ya. Kenapa? Kamu tau nggak kenapa? Enggak, kenapa itu namanya? Kok jadi nama Oke, tadi bahas gue Yahya. serius dulu. Tadi bahas Yahya, udah serius. Bang Kiamat, Udah aku minta cari tolong di di-mute Bing. dulu dong. Bro. Bang Kiamat minta tolong di-mute dulu. Soalnya Bang Ade orangnya Yehosua. Jadi gini. Iya benar. Jadi gini. Yehosua itu kan hurufnya kan dari kata yod kan. Depannya kan yod. Ya kan yod, he, vav. Apa tuh? Shin, Uset. vav, ayin. Kan gitu. Jadi Halo, kalau tes. Halo. Iya udah di Tes suaranya mana itu? Udah ya. Oke, aku mau gue kamar mandi udah. aja lah biar gak kedengaran. Kenapa jadi hurufnya itu jadi Isa? Wah itu dia pasti Ain nggak tahu. di nih. depannya. Arab pasti nggak tahu Arab. Ain di depan tuh kenapa? Kenapa coba. Kaget tuh ya? Kaget ya? Kaget pasti ini, Aderan kaget, kok kaget. ngerti bahasa? Memang ngerti, Iya, memang sih Bang ngerti. Kiamat kalau dia Kenapa? mulai ngomong mute lagi, Bang. Kenapa? Gini, karena sebenarnya kata Isa itu sebenarnya itu berasal dari dari Iso. Nah, Iso, pinter ini bukan Yehosua. Ya pinter. Nah ini. Bukan. Iso Bang, Mesiha. minta tolong Dari kata ngomong di-mute iso. dulu. Ini Iso, Bang iso, Aderian iso. mengasih ilmu penjelasan penting nih. Betul. Dari kata Iso. Oh, Iso itu ya. dengar dulu. Orang Syria itu mereka itu kan menggunakan bahasa Aramaik. Orang Syria ya. Syria Tenggara tepatnya ya. Orang-orang Syria Tenggara itu menggunakan bahasa apa namanya? Bahasa Aramaik. Nah, di abad kelima, abad keempat itu mereka sudah mempergunakan namanya Pesita. Pesita barat atau timur? Pesita itu adalah Barat atau timur? terjemahan Yang barat atau timur? kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Aramaik. Iya, Aramaik. Kata Isos. Oke. Isos, mereka menyebutnya Iso. Aramaik. Iso. Aramaik timur atau barat? Dari situlah orang-orang Kristen sorry. Dari situlah sebenarnya Kristen Arab tuh ngomongnya Yasu ya. Tapi justru Yasu. dari situlah Nggak pakai kata Y. Isa muncul. Yasu nggak pakai Ini Y menurut nanti. saya konyol.
Menurut Bro. saya konyol. Kalau bagi orang-orang Kristen masalah fonetik korespondensi itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena apa? Yesus ngomong, jadi karena semua bangsa muridku, bangsa itu kan masing-masing punya bahasa sebelumnya. Itulah kenapa para rasul itu mengabarkan Injil dalam bahasa Yunani. Karena memang waktu dalam masa Pax Romana, di mana bahasa Yunani itu dikenal dalam menjadi bahasa internasional, sebagai bahasa antar bangsa itu digunakan bahasa Yunani. Jadi untuk memperkenalkan supaya Yesus ini pengajaran Yesus ini dikenal untuk segala bangsa, itu kenapa kitab Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani dari kata Yehosua itu menjadi Isos. Karena mereka nggak mengenal huruf iot. Mereka nggak mengenal huruf iot. Y itu mereka nggak kenal. Kalau Isos, kenapa I? Yasu nggak pakai Y gimana? I dan Yasu? E itu karena Y kan I sama E itu kalau lu ngomong apa? Kalau I dan kalau E, Y kan? Yasu nggak pakai Y gimana bacanya, Bro? Dengar dulu. Di Arab tadi. I dan E itu hurufnya Y. Dengar dulu, Pak. Yasu ketemu. Kalau Gimana? nggak pakai Gimana, Pak? Yasu kalau nggak pakai Y gimana bacanya? Bentar dulu, gue lagi menjelaskan. Gue lagi menjelaskan. Sebenarnya kata Isa itu nggak masalah. Oh, Kata nggak Isa masalah. itu Oke. tidak Udah, bermasalah, tapi berarti nggak ada akan masalah. menjadi bermasalah. Ya, nggak masalah kata Isa. Tapi yang menjadi masalah, yang konyolnya begini, Pak. Ini adalah wahyu langsung dari Allah kepada Muhammad melalui Jibril, kan seperti itu, ya kan? Pada saat mereka menyebutkan kata Abraham itu menjadi Ibrahim, nyambung itu. Miriam jadi Maryam, nyambung. Ibrani ke Arab, nyambung. Tapi kenapa kata Yehosua menjadi Isa itu mampir dulu ke Yunani? Kenapa? Nggak ada mampir-mampir, Bro. Ke Gunung Atos maksudmu? Nggak mungkin lah. Kenapa? Itu dari Isu Karena tadi. ini adalah proses dengar-mendengar, kuping. Ini tadi. Kuping. Jadi ini bukan wahyu. Ya, dia Dengar dulu. Dia udah bilang Isu Dengar tadi. dulu, Pak. Dengar. Aduh. Iso itu ya gini Sampai gitu loh. Yunani. Kata dari iso itu dari bahasa Aram. Dengar dulu, dengar. Itu kata Isos, orang Aramaik itu menyebutnya iso. Jesus. Nah, di Arab menjadi Arab jadi Isa. Di Barat dengar dulu kamu. Di Barat Bukan jadi di Jesus. Arab, bukan Barat. Di Oh, Arab. Barat. Di Arab. Aduh, jangan ngomong Barat Bang Kiamat, dulu. aku Barat boleh itu jadi moderator jauh. nggak, Bang? Bang Kiamat, aku boleh jadi moderator gak? Iya. Tapi aku pakai HP bisa nggak sih? Khalifah Malik. Aku pakai HP bisa nggak sih? Bisa. Dapat tausiah ya Khalifah Malik. Rasakan ini aku jadi moderator. Aku tegas. Kangen banget gue sih. Lu kalau Ferguson. gue jadi moderator lu, Ferguson masih nanya. Kena lo sama gue. Al-Quran huwak katanya Isa apa kemarin Coba. Maryam. Coba komen dulu Malik, komen dulu. Cuma komen. Oke, dah. Ada tandanya nggak? Ada Oke. moderator. Oke. Keren. Terus gimana cara mute orang? Kalau mute nggak bisa, bisanya blokir. Aduh, blokir bisanya. Blokir aja. Saya nggak mau blokir. Ya, nggak bisa di mute ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Bangke. Lo bisa nge-mute chat. Nge-mute chat bisa. Nge-mute orang-orang di chat bisa. Ya udah si Ananias cuekin aja lah Bang, Abang jangan terpecah fokusnya. Iya, kayak gitu. Jadi Isa itu justru itu dari kultur bahasa Yunani. Dari Yunani ke bahasa Aramaik ke bahasa Arab, nyambung ke Quran. Ada 4 fase. Dari bahasa Yunani yang memang kitab Injil ditulis dalam bahasa Yunani, lantas ke bahasa Aramaik. Jadi mampir dulu Pesita. ke Gunung Atas tadi ya. Yunani. Dengar dulu, Pindah ke Pesita. Aram, baru ke Arab. Terus Keren. dari situlah dari Pesita itulah muncul kata Isa. Dari kata Iso. Nah, kan konyol, Pak. Gini loh. Konyol. Kalau dengar deh, ini menurut saya konyol, minta maaf. Kalau enggak jadi Yang gua minta konyol maaf siapa kalau ini? kamu Yang konyol Aldirian ya? iya. Iya.
Ya, jadi gini, gue nggak mau jawab itu. Tapi gini, yang gue merasa gini. Ya memang konyol kok tadi Rian. Ini seperti, dengar dulu. Jadi ini sepertinya ini bukan wahyu langsung. Bukan. Tapi ini ada Rian nih wahyunya. Proses dengar mendengar. Anjir lu ya. Tradisi dengar mendengar. Ada Rian ini yang konyol ini. Surat 961. Betul. Apa tuh? Itu tukang nguping. Baginda itu tukang nguping. Enggak, ya boleh lah. Tapi nanti dulu lah, nanti dulu. Jadi gini, kalau gue percaya ya, memang orang-orang polemikus di saya juga gini. Polemikus Bentar dulu, aku juga sebenarnya kenapa dulu bawa Nabi Isa gitu ya? Dari tadi loh. Isa itu kenapa dibawa-bawa gitu loh. Padahal itu nggak menguntungkan secara perhitungan strategis perjuangan itu nggak menguntungkan orang Yahudi benci sama Yesus. Masa dibawa-bawa ya, seperti Yesus itu. Jadi gitu loh. Jadi memang Isa itu tuh bukan bahasa dari Ibrani, Pak. Isa itu diambil dari justru bahasa Yunani. Kan lucu ya. Lucu juga. Katanya ini wahyu langsung. Kenapa ada proses fonetik korespondensi? Yang lucu Rian. Kalau di kekristenan itu nggak masalah, Pak. Nggak masalah kamu nyebut Yasu, Yehosua, Yesua, Isa itu nggak masalah. Karena memang Injil itu dikabarkan untuk segala bangsa. Karena setiap bangsa itu memiliki bahasa sebelumnya. Dengar dulu, Pak. Termasuk bangsa Arab. Jadi makalah Bapak pendeta, Bapak gereja pun datang ke Quraisy pada waktu itu. Nah itu dia, tapi kan lucu kalau pada saat kamu klaim bahwa Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengar dulu, Baginda Muhammad itu menerima wahyu tanpa mendengar dari orang lain, itu salah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Rupanya ini terjadi, kata Isa itu terjadi kultur dengar mendengar dari orang lain, bukan firman. Tapi orang Yahudi waktu itu tahu ya pada saat itu bahwa Isa itu maksudnya Yesus. Kalau orang Yahudi bahkan memang sudah mengenal, nih ya saya kasih tahu ya, orang Yahudi abad pertama itu bisa gue nggak tahu presentasinya, bahkan jangan-jangan 50-50 mereka itu lebih banyak yang mengerti bahasa Yunani dibanding Ibrani. Banyak. Kenapa itu? Yunani itu di bawah Romawi jadi bahasa. Salah. Biasa, bukan itu. Jadinya. Bukan itu, kamu benar, cuman nggak seluruhnya benar. Nggak seluruhnya jadi salah. Jadi berapa persen benernya? Nggak tahu, tentang persennya tadi. Tapi gini, 100% kenapa benar ya? Itu adalah latar belakang pada saat orang Israel itu dibuang ke Babilonia. Babilonia itu tahun berapa itu? Astaga, nanti dulu. Babilonia kan nanti dulu tentang sebelum ini. Nanti dulu tanggal itu nanti dulu, tahun berapa itu nanti. Itu bukan permasalahan kita. Aduh. Ya. Halo. Iya, udah komit. Iya. Itu bukan permasalahan kita. Nah, orang di Babel, pembuangan Babel itu mereka itu menggunakan bahasa Aramaik. Mereka tuh menggunakan bahasa Aramaik. Setelah pembuangan Babel, orang-orang Israel itu banyak berdiaspora. Diaspora itu sampai ke Kawin Madinah campur. Semuanya, Pak, kemanapun, ke Mesir dan you name it, terserah kamu. Dan mereka itu udah nggak ngerti bahasa Ibrani. Gue minta maaf, memang bener. Bahkan orang-orang Ibrani, bahasa Ibraninya Musa dengan bahasa Ibrani orang sekarang Yahudi yang notabene sekarang itu bukan Yahudi, itu beda. Bahasanya beda. Abad Ibrani abad 10 dengan abadnya Esra itu berbeda. Kamu tahu nggak itu? Jadi jangan pernah berpikir kalau orang Yahudi itu lebih tua dari orang Kristen yang sekarang ini. Dengan ini baru sejarah baru ini, orang Yahudi itu lebih tua Kristen daripada Yahudi. Oke. Siap. Bahkan gue tambahin lagi. Bahkan Adam dulu lebih juga Kristen. Dengar. Orang Yahudi sekarang saya bilang orang Yahudi sekarang Orang Yahudi sekarang bahkan tidak lebih tua dari orang Islam. Gue bilang tidak lebih tua dari orang Islam. Kamu tahu itu. Aduh, kok bisa begitu ya?
Pasti, karena apa? Pusat peribadatan orang Yahudi itu, orang Israel itu adalah di Bait Allah. Di mana itu, Bro? Di keimamatan. Dengar Bait dulu, Allahnya di mana lokasinya? dengar itu di Yerusalem. Di mana Jadi itu? Yerusalem. Nama di mana sebenarnya sekarang? Alamatnya RT Sekarang berapa? enggak, Gua nggak tahu. sekarang masa nggak ada? Ya jelas nggak ada. Ada. Masa sih nggak ada? Tidak ada. Oh, Nggak udah ada. nggak ada berarti udah. Sorry Pak ya. Pusat peribadatan mereka sekarang tuh bergeser Ke? dengan pembacaan Taurat di luar Bait Allah. Itu namanya sinagoge. Kalau orang-orang Ibrani, orang-orang zaman Musa itu nggak mengenal namanya sinagoge. Sinagoge itu baru dikenal di zamannya Esra. Sorry, gue minta maaf. Esra. Kalau Salomo dulu namanya tempel ya, tempel apa namanya? Nggak ada, gue nggak ngomongin Salomo. Sebentar dulu. Kamu mesti ngerti kenapa ada sinagoge. Sinagoge itu apa? Mereka itu pusatnya di Bait Allah, bukan Sinagoge sinagoge. dari bahasa Yunani loh, Bro. Yunani. Betul. Yunani. Bener. Yunani, Bro. Yunani. Bener. Mana sih? Betul. Idris itu bahasa apa? Idris. Idris itu daras, artinya baca. Artinya apa? Baca. Itu dari bahasa apa? Tadarus, daras, Idris. Idris bacalah. Bagaimana? Idris bacalah. Enggak, itu bahasa Yunani. Oh, Itu bahasa Yunani. Salah saya. Iya. Semuanya Yunani semuanya lah, Bro. Mau tawakedo tadi Yunani juga. Tawakedo tadi ya. Jadi dibahas tawakedo tadi. Udahlah, gue malas ngomongnya seperti itulah. Tadi gue udah sampai mana ya? Sampai Idris. Ananias boleh turun bentar nggak bro? Nanti naikin lagi abis bang ini. Aku dulu nggak mau naik lagi lah. Jadi gini, Ya udah, nanti yang lain. nggak masalah. Gue ngomong lebih Aku ngomong kangen ke sama orang-orang Rian Kristen kok. sebenarnya. Jadi Rian kita ini mau itu cerita harus bisa menjelaskan juga kepada orang-orang Yahudi. Yahudi sekarang itu nggak lebih tua dari orang Kristen loh. Tadi Billy, siapa tuh? Tovia Singer itu nggak lebih tua dari orang Kristen, enggak. Iya, bagi Kristen sekarang ada umur 100 tahun juga. Kenapa? Kan? Mereka Karena baru ke Kristen, karena orang Yahudi itu pusat peribadatan mereka itu di kurban, Pak. Di kurbanot itu utama mereka. Makanya ada namanya Imam Harun. Imam Harun tuh tugasnya ngapain? Mimpin sholat? Bukan mimpin sholat. Imam itu nggak pernah namanya mimpin sholat. Mereka itu adalah memimpin tentang kurban. Dialah yang menerima kurban. Habis itu darahnya itu dicipratkanlah itu ke ruang Maha Kudus. Itulah namanya Bait Allah. Bukan tempat sholat, bukan. Jadi, setelah pembuangan Babel, itu mereka itu sudah berapa terpisah. ratus ekor Mereka itu tidak punya Bait Allah lagi. Apalagi sekarang itu tidak punya Bait Allah lagi. Yang Nggak bisa lagi mereka seperti itu. Yang disembelih berapa ekor? Makanya mereka itu mengenal namanya pembacaan. Pembacaan, gue lupa namanya itu hadasa atau apa ya? Banjir darah ini berarti. Gue lupa, bukan hadasa lah. Gue lupa. Jadi sekarang itu tuh mereka itu memfokuskan ibadah itu dengan pembacaan Taurat. Yang di konsili Nia itu ya. Wah, konsili yang Nia itu ini gue omongin itu di zamannya Esra. Itu di Esra tuh zamannya siapa ya? Gue lupa ya. Esra Soru. Waktu itu lu tau mimbar gak? Mimbar. Bahasa Yunani juga mimbar itu. Dengar dulu. Kata mimbar itu, ini gue lupa ya. Gue lagi nggak megang laptop. Kata mimbar itu waktu itu si Esra itu, Nabi Esra itu waktu itu dia berdiri di depan orang Israel, dibuat lebih tinggi dibandingin jemaatnya. Nah itu bahasanya. Nah itulah disebut mimbar. Tradisi mimbar itu baru ada di zamannya tradisinya Esra. Itu belum ada zaman Musa. Disitulah dia kali pertama Taurat dibacakan di luar Bait Allah. Nah, disitulah ada muncul sinagoge. Nah, disitulah sekarang kultur orang Yahudi dengan pembacaan Taurat. Tapi pusat keimamatan itu bukan pembacaan Taurat. Kamu baca deh. Itu tidak ada pembacaan Taurat. Mereka itu ngomongin tentang kurban. Makanya biar lo tahu, keimamatan Mesias itu imamat menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Lewi, bukan peraturan Harun. Kenapa?
coba baca Imamat 110 ayat 4. Sorry. Mazmur 110 ayat 4. Coba deh Imam. Nah, error nih. Tuh kemana Rion? Halo Rion. Berapa? Hilang Rion. Tes. Aduh. Iya. Tes. Coba Halo. baca di Napasnya. Mazmur 110 ayat 4. Coba ya, aku buka ya. Ini 110 orang ayat 4. Israel Tovia Singer juga kalau ketemu gue Kebok aja ya. kelabakan pasti, yakin gue. 110 ya. Ayat 4. Hmm. Ini. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, kenapa imam itu menurut Melkisedek? Imam itu kan menurut Harun, Lewi. Kenapa menurut Melkisedek? Kenapa? Tipologi ya. Tipologi apa waktu itu? Mesias. Atau Mesias yang seperti apa? Abraham ingat nggak waktu itu Abraham Melkisedek? Itu gue lupa ya. Kejadian berapa itu ya? Yang Abraham apa sih yang memberikan perpuluhan dan Imam Melkisedek memberikan roti dan anggur. Itu apa sih? Di mana ya? Coba lu cek deh roti dan anggur. Perjanjian lama, roti dan anggur. Resepsionis itu loh. Sebagai hadiah itu hadiah kepada Abraham itu. Yang jadi Keluaran Melkisedek kan Kejadian 14 18. Ya, kejadian 14 18 coba kejadian 14 18. Enggak dibaca dulu biar kita ngerti iman menurut peraturan yang bawa roti sama Melkisedek anggur. itu apa? Ya, itu ya. Resepsionis yang bawa roti sama anggur, bro. Iya, dengar dulu, Pak. Nah, coba baca. Raja Salem Baca. membawa roti dan Nah, kan? Imam Allah yang Maha Bener Tinggi. kan, resepsionis kan? Membawa roti sama anggur. Nah, itu dia. Itu dia, resepsionis. Imam dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Kayak di- Imam Lewi Kayak di kafe gitu. Bawa roti sama Pak anggur. Ananias, lu diem dulu kenapa bisa nggak? Imam Lewi itu, Imam besar Harun itu tidak pernah menerima roti dan anggur. Nah, itu dia. Nah ini yang dimaksud sama Mazmur ini, Mesias ini kalau kamu baca 104 itu kan sebelumnya 101 ya. 101 itu kan gelar Mesias sebagai raja tuh. Nah, ayat 4-nya itu sebagai imam. Nah, dia itu imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kenapa disebut imam menurut peraturan Melkisedek? Kenapa? Resepsionis kafe. Iya, jadi kamu diam dulu. Si Melkisedek itu tidak pernah menerima kurban dari Abraham. Yang dia beri itu adalah roti dan anggur. Ini bawa roti sama anggur. Ini para dengar dulu. Ini terkait dengan Matius 26. Ini terkait dengan Matius 26 ayat 20. Ayat 28, 27, 26 lah kira-kira. Matius 26 ayat 26 coba dibaca deh. Matius 26 ayat 26. Kafe, resepsionis. 26 ayat 26. Bawa Mesias itu kan anggur. imam. Kamu diam dulu, Bang. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Resepsionis kafe. Iya, roti kan? Roti terus yang anggurnya mana? Di ayat Bapak anggurnya. Di bawahnya deh. Ini ya, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Iya, resepsionis kafe. Saya Itulah. bilang nggak Itu Melkisedek. diam dulu. Itulah yang dimaksud Mesias sebagai imam untuk segala-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mereka imam yang dimaksud ini bukan imam yang melakukan tugas korban lagi. Karena apa? Mazmur 40 ayat 7. Petugas kafe, bro. Bawa roti sama Mazmur 40 ayat 7. Kamu diam dulu. Mazmur 40 ayat 7. 40 ayat 7. Mungkin ayat 6 kalau Mas Red. Oke. Ini mana yang engkau tidak berkenan kepada korban,
Betul ya. Korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Engkau membuka telingaku itu adalah teks Masoret. Tapi di dalam teks Septuaginta, tubuh yang kau sediakan bagiku. Itu kita bisa lihat di Ibrani 10 ayat 5. Lebih bagus lagi lu baca di Septuaginta. Biar lu tahu nih. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuhku. Itu diubah. Ayat 6-nya juga jelas, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Itu kenapa orang-orang Kristen itu tidak pernah lagi melakukan kurban. Karena apa? Ibrani 10 ayat 1 lo baca. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Itu dia. Karena apa? Hewan itu setiap hari mereka kurbankan tiap tahunnya. Tiap tahunnya. Hewan, misalnya lembu atau domba, domba itu dibakar. Itu jadi abu. Itu jadi abu. Tahun depannya lagi mereka serahkan lagi. Jadi abu lagi. Tapi coba lu baca ayat 9-nya, Ibrani 10 ayat 9. Ibrani 10